Pada pertemuan kali ini, akan dibahas mengenai sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang dibagi ke dalam 7 bagian. Namun, pada video ini, hanya dibahas aneka produk kerajinannya saja. Kerajinan pada awalnya merupakan budaya tradisional yang kini menjadi komoditi negara yang dapat meningkatkan devisa. Di antara sejumlah kerajinan Nusantara, ada yang tetap mempertahankan bentuk dan ragam hias tradisionalnya. Tetapi ada pula yang telah dikembangkan sesuai dengan tuntutan pasar. Berdasarkan bahannya, produk kerajinan dari bahan limbah dapat dibagi menjadi 2, yaitu kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dan kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Berikut ini dijelaskan beberapa produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pertama, kerajinan dari limbah bunga kering. Produk karya kerajinan dari limbah bunga kering antara lain: bunga kering untuk hiasan di meja, bunga untuk hiasan di dinding, bunga untuk cenderamata. Kedua, kerajinan dari limbah tempurung kelapa. Banyak ragam kerajinan yang dibuat dari limbah tempurung kelapa, di antaranya celengan, gantungan kunci, pohon hias untuk memperindah meja, lampu hias. Ketiga, kerajinan dari limbah kayu. Limbah kayu ternyata dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan yang bermutu, seperti tempat tisu, mobil-mobilan untuk pajangan, tempat alat tulis, glodok untuk burung, dan lain sebagainya. Keempat, kerajinan dari limbah akar bambu. Akar bambu yang merupakan limbah di tangan para perajin di Bangli, disulap menjadi hiasan dinding dan beragam produk lainnya dengan nilai ekonomis tinggi. Kerajinan itik akar bambu dari Klaten sukses menembus Australia, Inggris, hingga Italia. Kerajinan ini lebih banyak dipakai untuk hiasan. Kelima, kerajinan dari limbah tulang. Kerajinan dari tulang ini banyak dikembangkan oleh pengrajin ubud di Bali. Ragam kerajinan tangan dari bahan tulang sangat bervariasi. Di antaranya tulang untuk liontin kalung, gelang, kalung, dan lain sebagainya. Keenam, kerajinan dari limbah kulit kerang. Kulit kerang baik yang kecil maupun yang besar dapat dibuat bermacam perhiasan. Di antaranya untuk hiasan di meja, cermin, hiasan dinding, dan lain-lain. Ketujuh, kerajinan dari limbah botol plastik. Tanpa disadari, limbah kerajinan dari botol plastik bekas ini dapat dibuat bunga hias. Tempat perhiasan, gelas, tempat menyimpan alat tulis, dan sebagainya. 8. Kerajinan dari limbah styrofoam atau gabus. Kerajinan dapat dihasilkan di antaranya tebing untuk kolam ikan yang dilapisi dengan semen, rumah-rumahan, hiasan dinding, dan sebagainya. 9. Kerajinan dari limbah karet ban dapat dibuat untuk dinding sumur, pot bunga dengan berbagai variasi, ukiran dari ban.
kursi dan sendal. Serta figura. 10. Kerajinan dari limbah kaleng. Kerajinan dari bahan ini dapat dibuat untuk hiasan, seperti drone mini, mobil-mobilan atau motor. Sedangkan yang bernilai fungsional dapat dibuat sebagai penyimpanan. Sebelas. Kerajinan dari limbah botol kaca. Contoh kerajinan ini diantaranya lukisan botol. Lampu hias. Dan pot bunga. Akuarium. Pot bunga hiam. (12) Kerajinan dari limbah logam. Limbah dari logam ini bisa dibuat benda hias. Cincin, kursi dan lainnya. Demikian contoh-contoh aneka produk kerajinan yang dapat dijadikan inspirasi bagi Anda dalam membuat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Semoga bermanfaat. Tugas: tentukan salah satu produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Contoh lampu hias. 2. Tentukan bahan limbah berbentuk bangun ruang yang dipergunakan. Contoh limbah kayu. 3. Sebutkan alat dan bahan pendukung dalam proses pembuatannya. Contoh alat untuk membuat lampu hias dari kayu diantaranya gergaji, amplas, bor listrik, dan obeng. Contoh bahan penunjangnya antara lain kabel listrik, steker dan fitting atau dudukan lampu. 4. Jelaskan dengan singkat proses pembuatan kerajinan di atas seperti pada materi PowerPoint yang dibagikan. Tugas tadi diisi dalam form yang ada di link Google Form, yang di-share melalui grup UN dikirim selambatnya. Selasa, 2 Februari 2021, pukul 23.